ini berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dari dalam Tuhan. Kita pada malam hari ini dapat merayakan sukacita Natal meskipun kita hanya melaksanakannya secara virtual. Adapun tema Natal kita pada tahun ini diambil dari Matius pasal 1 ayat 23. Mereka menamakannya Immanuel dengan subtema inilah tempat kita. Adapun susunan acara kita pada saat ini, yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah Natal, yang ketiga penutup. Baik, kita bersama akan mendengarkan laporan dan sambutan dari Panitia Natal Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang tahun 2020 yang diwakili oleh Bapak Menteng Delpris SIP. Dipersilahkan. Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih dan anugerah-Nya yang berlimpah bagi kita semua. Amin. Pertama, saya sampaikan salam hormat saya bagi Ketua Majelis Sinode GKI Perwakilan Kabupaten Seruyan, Ketua Resort GKI Immanuel Kuala Pembuang, sekaligus Ketua Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, Ketua Jemaat GKI Nasaret Bangkal dan Selunuk Ladang Mas, Ketua Panitia Natal Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang tahun 2020, yaitu Ibu Rose Anugrahni SPMM, seluruh Ketua Kategorial Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, dan seluruh warga jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, serta Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia yang ikut dalam ibadah perayaan Natal secara virtual. Saya akan menyampaikan beberapa hal kegiatan dalam yang telah disepakati dalam penelitian Natal ini, yaitu ibadah Natal hanya dilaksanakan secara virtual, yaitu pada tanggal 24 Desember dan 25 Desember tahun 2020, dan akan diadakan ibadah menyongsong tahun baru, yaitu malam menyambut tahun baru pada tanggal 31 Desember. Adapun juga kegiatan dalam panitia Natal tahun ini difokuskan pada kegiatan diakonia, dan kegiatan diakonia ini akan dilaksanakan pada awal tahun, yaitu bulan Januari tahun 2021. Pengumpulan dana dari bermacam sumber, dari usaha dana, yaitu dari kantong kolekte ibadah yang telah lalu dan amplop yang diedarkan ke masing-masing warga, serta sumbangan dari para donatur. Tema Natal tahun ini adalah dari Matius pasal 1 ayat 23, yaitu mereka menamainya Immanuel. Dan subtema kita yaitu inilah tempat kita. Immanuel yaitu Allah beserta kita. Allah senantiasa akan menyertai kita dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun. Seperti halnya saat ini, kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, yang mana kita tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun yang telah lewat. Namun walaupun demikian, seperti tema dan subtema yang diangkat, bahwa Allah akan senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada, bahkan gereja kita pun dinamai Immanuel, yang artinya Tuhan tidak akan meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Maka daripada itu, kita tetap mengobarkan semangat Natal tahun ini di dalam situasi yang sulit sekalipun. Kita tetap bersyukur Tuhan masih memberikan akal budi bagi kita dengan bantuan teknologi untuk dapat tetap merayakan, beribadah, dan mengucap syukur, sembari menaikkan puji-pujian, menyapa saudara-saudara kita yang jauh
untuk tetap mengabarkan damai sukacita Natal serta segala pengharapan bagi sesama kita. Dalam situasi pandemi ini, Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa perayaan Natal bukanlah semata-mata perayaan Natal dengan meriah, dengan kemewahan, dengan sorak-sorai kegembiraan. Namun Tuhan mengingatkan kita untuk kembali memaknai arti Natal yang sesungguhnya. Sama seperti Tuhan Yesus dilahirkan di sebuah kandang domba, di sebuah palungan, di tempat yang sunyi, sepi, jauh dari keramaian. Akan tetapi, Dia hadir, Dia datang membawa kabar sukacita bagi umat manusia, yaitu keselamatan yang hakiki. Sang Juru Selamat yang rela mengorbankan dirinya disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dengan mengimani itulah Natal kali ini bagi kita umat yang percaya agar tetap membagikan atau mengabarkan kabar baik ini, kabar sukacita Natal ini bagi sesama umat manusia. Pada kesempatan ini pula, saya selaku Wakil Ketua Panitia Natal tahun ini mewakili Ketua Panitia Natal ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan kerja keras seluruh Panitia Natal, majelis, donatur, warga jemaat, dan seluruh pihak yang terlibat, sehingga ibadah perayaan Natal ini bisa terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati tiap-tiap partisipasi dan dukungan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tidak lupa juga saya menyampaikan pesan dari Ketua Panitia Natal kita supaya kita tetap teguh di dalam iman walaupun ibadah Natal ini dilaksanakan secara virtual. Serta saya mewakili seluruh panitia mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan, melimpahkan kasih anugerah-Nya di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Akhir kata, kami dari panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami selaku panitia. Biarlah sukacita, damai Natal senantiasa menguatkan iman dan pengharapan kita sampai Maranatha. Amin. Shalom. Demikian sambutan yang disampaikan oleh perwakilan Ketua Panitia Natal Bapak Menteng Delpris SIP. Kemudian sambutan yang kedua dari Ketua Majelis Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang, Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Dipersilahkan. Shalom, Bapak Ibu Saudara, sidang masyarakat Natal yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan pada saat ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal walaupun secara virtual pada saat ini. Tentu saja seperti kata panitia tadi tidak akan pernah mengurangi semangat dan sukacita kita menyambut Natal tahun ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, sidang masyarakat Natal yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan permohonan hormat saya kepada terutama saat ini seluruh BPH Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, Bapak Ibu Penetua dan Diakon, BPH Majelis Resort GKI Seruyan Hilir, maupun juga seluruh jemaat yang ada di kawasan Resort Seruyan Hilir, baik jemaat GKI Bangkal maupun juga Sonok Ladang Mas yang kami hormati. Dan juga kami banggakan dan kami hormati penasehat Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, yang kami hormati seluruh panitia perayaan Natal Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang tahun 2020. Terima kasih kepada partisipasi ibu bapak semua yang ikut dalam kepanitiaan dalam rangka mempersiapkan Natal tahun 2020, yaitu
sebagai ketua Ibu Rose Anugrahni yang kami banggakan, yang kami hormati, dan seluruh jajaran panitia, koordinator maupun seksi. Yang kami hormati seluruh pelayanan kategorial baik SPB, SPPR, SPRP maupun SPA, dan keterwakilan jemaat dalam pelayanan ibadah virtual saat ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa perayaan Natal adalah suatu momentum berharga bagi kita orang yang percaya, di mana kita merasakan berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Melewati Natal ini kita mengungkapkan sukacita itu, walaupun dalam situasi kondisi apapun. Dan kita percaya bahwa luar biasa penyertaan Tuhan, sangat luar biasa juga tema Natal untuk tahun ini yang mengatakan bahwa mereka menamakan dia Immanuel. Immanuel yang mengatakan bahwa artinya Allah menyertai kita. Dalam pandemi global COVID-19, kita masih mampu untuk bersama-sama merayakan Natal. Dan subtema yang diangkat oleh panitia mengatakan bahwa inilah rumah kita, inilah gereja kita. Kebetulan juga Bapak Ibu Saudara bahwa gereja GKE yang ada di Kuala Pembuang namanya Immanuel, di mana kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, di mana kita dibaptis, kemudian diberkati nikah kita, di mana kita bersama-sama bersekutu. Inilah tempat kita, inilah penyertaan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur saat ini. Dan pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dan seluruh yang bertugas, baik juga pemain musik, band yang pada saat ini mengiringi, song leader, WL, dan juga liturgus, semuanya Bapak Ibu yang boleh hadir dalam rangka merayakan Natal tahun ini. Terima kasih semuanya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterbatasan. Walaupun secara virtual saat ini kita memang punya kerinduan merayakan Natal, tetapi tidak bisa kita laksanakan secara tatap muka karena kita menghargai dan menghormati dalam masa pandemi seperti ini. Kita berkomitmen bersama dengan pemerintah untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19, terutama dalam perayaan-perayaan gerejawi. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian ini. Kami atas nama pribadi dan keluarga, atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang sekaligus Ketua Resort GKE Suruyan Hilir mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong 1 Januari 2021. Tuhan Yesus menyertai kita. Immanuel. Amin. Shalom. Baik jemaat sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan mengekspresikan segala sesuatu yang kita rasakan pada tahun ini. Terlebih pada Natal saat ini, mari kita luapkan apa yang kita rasakan. Terlebih luapkan puji-pujian yang menyembah Tuhan, yang selalu mengutarakan bagaimana perasaan kita karena ibadah kita pada malam hari ini adalah ibadah ekspresif. Mari kita lakukan yang terbaik di dalam Tuhan meskipun di rumah masing-masing. Meskipun pada saat ini kita tidak dapat berjumpa secara langsung, namun kita percaya di dalam Tuhan hati kita berjumpa dalam sukacita Natal pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi saat ini bisa saja membuat kita sedih dan patah semangat, namun kita percaya kuasa Tuhan yang selalu memperlengkapi, melindungi, menyertai kita. Kita diingatkan untuk tetap setia, tetap taat di dalam Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati, perasaan kita, bahkan segala sesuatu yang ada pada kita saat ini untuk tetap menyembah Tuhan. Kita menyambut kedatangan Kristus, sebagaimana Kristus yang telah lahir di Bethlehem, begitu pula Kristus yang lahir di hati kita. Karena itu, kita siapkan hati dan pikiran kita. Jemaat berdiri dan memuji nama Tuhan dengan pujian Malam Kudus di langit bertaburan.
Baik jemaat sekalian, kembali mari kita ekspresikan perasaan kita. Jika lagunya bersukacita, mari kita ikut bersukacita. Meskipun di rumah masing-masing itu tidak menghalangi kita untuk tetap beribadah dengan rasa syukur di dalam Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan dengan kerendahan hati, mari kita selalu memuji Tuhan dengan sukacita yang berasalnya daripada Tuhan atas kehidupan kita bahkan kesempatan kita hingga hari ini. Kembali, mari kita angkat pujian dengan rasa teduh di hati. Kembali kita menyanyi Malam Kudus di langit bertaburan. Kembali jemaat sekalian, masih dalam posisi berdiri, mari kita ekspresikan bagaimana perasaan kita melalui pujian yang akan kita lantunkan lagi. Kita memuji Tuhan dengan bertepuk tangan di dalam Tuhan. Terlebih, mari kita bersama dari kesibukan kita, dari rutinitas kita. Kita terpanggil untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, merayakan Natal bersama-sama jemaat meskipun di rumah masing-masing. Kita percaya tidak ada batasan dalam memuji Tuhan, tidak karena tempat, melainkan karena hati kita siap, hati kita menerima Tuhan, hati kita menerima Kristus. Mari kita pujikan, tiba saatnya. Dari
Sidang Merasaya Natal yang dikasihi Tuhan, kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Ibadah Natal ini jadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Baik jemaat sekalian, mari kembali kita puji nama Tuhan dengan sukacita di hati, dengan tepuk tangan yang meriah, dengan merasakan sukacita kedatangan Kristus ke dalam dunia. Kita memuji Tuhan, Dia lahir untuk kami. Sidang masa raya Natal yang berbahagia, mari kita tundukkan kepala kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita menaikkan doa syukur kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji Engkau atas keajaiban besar yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Bintang yang bersinar dan nyanyian para malaikat atas tangisan seorang bayi dalam palungan. Kami memuji Engkau karena firman yang telah menjadi daging di dalam seorang bayi mungil. Kami memandang kemuliaan-Mu yang memancarkan cahaya yang terang. Terpujilah Engkau, Raja atas segala raja. Engkau bertahta di hati kami. Kami bersyukur atas kelahiran-Mu yang memberi pengharapan di tengah dunia yang gelap ini. Oleh karena Engkau mau datang merendahkan diri-Mu sendiri, menjadi sama seperti kami manusia, agar kami diselamatkan. Terimalah pujian dan sembah kami ya Tuhan. Kami memohon kiranya di hari Natal ini, ada banyak jiwa yang haus boleh dipuaskan, yang mencari kedamaian mendapat kedamaian dan sukacita yang berasal daripada-Mu. Mereka yang masih ragu-ragu, dapat mengambil keputusan untuk membuka hati mereka untuk-Mu, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kami naikkan bagi-Mu,
sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sejak lama nabi-nabi telah menubuatkan kelahiran Mesias itu. Hai Betlehem, engkau yang terkecil di antara kota-kota, tetapi daripadamu akan tampil seorang penguasa bangsa-bangsa yang akan mengembalakan umatku Israel. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah penyelamatmu datang membawa damai. Sahabatku, malaikat pun membawa kabar. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sungguh engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Saudaraku, berita sukacita ini pun sampai kepada para gembala di padang. Dan malaikat menyerukan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan lihatlah, malaikat itu bersama sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Gloria in excelsis Deo. Sahabatku, orang dari timur pun para majus itu tidak ingin berdiam diri, tak kala mendengar berita besar ini. Mengikuti pergerakan cahaya bintang, mereka dituntun berjumpa dengan Sang Bayi Kudus. Sungguh mereka sangat bersukacita dan mempersembahkan emas, kemenyan, mur sebagai tanda syukur. Saudaraku dan sahabatku, mari kita pun bersukaria menyambut Sang Putra Natal Maha Mulia. Hosana, Hosana. Hosana, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kelahiran Sang Juru Selamat menandakan terang bagi kita. Kehadiran Yesus Kristus di palungan di Bethlehem membangkitkan identitas manusia untuk berperan sebagai lilin yang terang di tengah kegelapan. Penyalaan lilin Natal dimohon dengan hormat. Yang pertama oleh Ketua Majelis Resort GKS Ruyan Hilir, Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Yang kedua, Ketua Panitia Natal Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang tahun 2020 yang diwakili oleh Bapak Menteng Delpris SIP. Yang ketiga, Wakil Ketua 1 Majelis Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang, Pendeta Marsina Anisinta STH. Yang keempat, perwakilan kategorial Bapak oleh Bapak Sutrisman MSI. Yang kelima, perwakilan kategorial perempuan oleh Ibu Lince de Bataraja. Yang keenam, perwakilan kategorial remaja dan pemuda oleh Ibu Megawati SE. Dan yang ketujuh, perwakilan kategorial anak yang diwakili oleh Bapak Darmadi. Terang selalu menerangi kegelapan dan ia tidak pernah ditelan kegelapan. Betapapun kecilnya ia akan tetap bersinar terang, karena Kristus pun berkata, kamu adalah terang dunia. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 92, bait yang pertama hingga yang kedua, jemaat dimohon berdiri. Malam Kudus.
Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan pada saat ini kita dalam masa perayaan Natal, ibadah malam Natal. Pada saat ini Jemaat GKI Immanuel Kolop Pembuang. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, berita Natal saat ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Biarlah kuasa pertolongan Tuhan menyertai kami seluruh umat-Mu pada saat ini, yang akan mendengarkan bagian firman Tuhan walaupun secara virtual. Biarlah kami boleh konsentrasi dengan penuh kuasa roh hikmat roh kudus Tuhan yang menuntun kami, sehingga setiap perkataan firman Tuhan tidak ada yang sia-sia, tapi menjadi berkat bagi kami dalam memahami momentum Natal tahun 2020 ini dalam masa pandemi COVID-19. Terima kasih ya Bapa, biar kuasa firman-Mu yang senantiasa menerangi kehidupan kami kini sampai selamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-23. Saya akan bacakan firman Tuhan di atas perikop kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus ayat yang ke-18 sampai yang ke-23, firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu, masa raya Natal yang dikasih dalam Tuhan, walaupun secara virtual saya katakan tadi, tapi kita boleh merenungkan firman Tuhan saat ini. Yang dengan tema perenungan adalah mereka menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Bukan suatu kebetulan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, terutama di daerah kita, Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, Resort Seruyan Hilir, nama gereja kita adalah Immanuel. Sehingga pada saat itu panitia juga membuat suatu subtema yang sangat menarik. Mereka mengatakan inilah tempat kita. Mungkin ada banyak pertanyaan, kok subtemanya sependek itu, kok temanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, ini suatu yang sungguh luar biasa. Ketika tema Natal tahun ini mengatakan dialah Immanuel, gereja kita Immanuel, inilah tempat kita. Inilah gereja kita. Di mana kita dibaptis, di mana kita mengenal Tuhan, di mana kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di situ kita menerima pemberkatan nikah. Di situ juga kita bertumbuh dalam iman pengharapan. Jadi sangat tepat sekali bahwa Immanuel adalah tempat pengharapan kita, tempat di mana kita berlindung, tempat di mana kita menaruh pengharapan kita dalam keselamatan yang kekal. Disitulah tempatnya. Memang ini adalah gereja kita. Secara tempat, secara fisik, tetapi di dalam iman, di dalam rohani, Immanuel, Allah menyertai kita, menyertai kehidupan kita, baik hidup maupun mati kita, baik sulit maupun senang, baik suka maupun duka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya mau terangkan sedikit tentang teks kita berkaitan dengan subtema ini, bahwa inilah tempat kita. Ketika Yusuf dan Maria
Mereka menjalani kehidupan mereka, mereka bertunangan. Masa-masa pertunangan yang sangat indah, mereka punya harapan, impian, cita-cita hidup bersama dengan keluarga yang rukun, yang damai, yang sejahtera, yang penuh dengan ketenangan pada saat itu. Apalagi Yusuf mendapatkan seorang gadis cantik, seorang gadis yang taat, yang setia, dan senantiasa beribadah kepada Tuhan. Kemudian pada saat itu juga Bapak Ibu Saudara, mereka menjalani hari-hari hidup seperti orang biasanya. Tetapi ketika ada firman Tuhan datang kepada mereka bahwa Maria akan mengandung daripada Roh Kudus, itu bukan sesuatu yang gampang untuk diterima pada saat itu. Kita saja dalam situasi kondisi pertunangan, itu kita sangat berhati-hati menjaga hubungan kita Bapak Ibu Saudara. Kita menjaga dengan sebaik mungkin agar jangan sampai menjadi aib bagi keluarga. Tetapi inilah yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria. Walaupun Yusuf sudah mau ada niat merencanakan bahwa ia akan menceraikan, memisahkan diri dari Maria, supaya pada saat itu tidak ada aib yang menyebar bagi keluarga besar. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada Yusuf, "Hai Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria." Firman Tuhan yang datang pada saat itu merupakan kekuatan bagi Yusuf, menghilangkan ketakutan, kekhawatiran yang terjadi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam situasi kondisi seperti itu, apakah Allah meninggalkan mereka? Apakah Allah menjauh daripada mereka? Tidak sama sekali. Disinilah Immanuel itu. Allah menyertai Yusuf dan Maria melewati masa-masa kritis, masa-masa yang penuh dengan tantangan pergumulan. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika Yesus lahir, kemudian mereka merawat dan menjaganya, timbul suatu perintah bahwa akan dibunuh anak bayi. Sehingga mereka harus menyingkir ke Mesir pada saat itu. Ya, kalau zaman sekarang menyingkir ke Mesir itu dengan gampang dan mudah. Ada banyak fasilitas yang bisa dipakai. Kalau zaman dulu mereka hanya menaiki onta ataupun keledai. Kondisi pada saat itu baru selesai melahirkan. Apakah mereka ditinggalkan oleh Tuhan dalam situasi sulit seperti itu? Tidak. Disitulah Immanuel. Allah tetap menjaga, menyertai, melindungi mereka. Dimanapun mereka berada, ada Immanuel. Itulah tempat bagi mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pada masa itu bukan sesuatu yang gampang bagi keluarga baru, keluarga kecil ini dalam menghadapi situasi kondisi. Mungkin ada perkataan-perkataan yang merendahkan mereka dan seterusnya karena kondisi mereka. Melewati itu Bapak Ibu Saudara, kalau secara manusia kita bisa stres. Tetapi disinilah Yusuf dan Maria disertai oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Bahwa Immanuel itu bersama dengan mereka, mereka mampu melewati setiap tantangan dan percobaan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sedang masa raya Natal yang dikasihi, walaupun secara virtual saat ini, kita memahami teks firman Tuhan, Immanuel. Inilah tempat, inilah rumah, inilah tempat persandaran kita. Yang pertama yang mau saya katakan bahwa Allah menyertai dalam setiap situasi kondisi Yusuf dan Maria. Ia menyertai mereka bukan karena mereka lebih daripada yang lain. Penyertaan Immanuel, Tuhan Allah hadir dalam kehidupan mereka bukan mereka tidak berdosa. Bukan karena mereka suci, bukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang dinyatakan kepada Maria dan juga Yusuf. Dalam situasi apapun yang mereka alami, Allah menolong melawat mereka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara jadi kasih dalam Tuhan, ini menjadi hal yang sangat menarik untuk kita renungkan. Kalau kita melihat betapa hebatnya Yusuf dan Maria ini. Ketika mereka menjalani segala sesuatu sulit tapi mereka mampu melewati. Begitu juga hamba-hamba Tuhan yang lain, nabi-nabi yang terdahulu. Bayangkan Ayub, yang juga pernah mengalami hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Ayub berkata kepada istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Dalam kehidupan kita, masa-masa situasi kondisi apapun, ketika kita mau bersyukur kepada Tuhan, apakah kita harus melihat situasi tertentu?
Memang enak kalau kita ada sukacita, ada berkat, ada rezeki, lalu kita bisa bersyukur. Tetapi di masa-masa sulit, ini menjadi tantangan kita sendiri. Terutama pada masa seperti ini Bapak Ibu Saudara. Nah oleh sebab itu saya mau katakan dalam saat ini bahwa Immanuel, yang berarti bahwa Allah sesungguhnya bekerja di dalam segala kondisi. Allah bekerja dalam segala situasi. Ia menyertai kita dalam situasi apapun seperti ia menyertai hamba-hambanya yang terdahulu. Ia menyertai Ayub, ia menyertai nabi-nabi yang lain yang masa-masa sulit. Ia menyertai Yusuf dan Maria menghadapi berbagai tantangan pergumulan kehidupan. Begitu juga Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus menyertai saya, menyertai Bapak Ibu semuanya. Dalam momentum Natal kali ini, walaupun kita mungkin melihat dari HP, mungkin dari laptop, dari TV, melalui ibadah virtual YouTube ini, tetapi di sinilah kita merasakan penyertaan Tuhan dalam masa-masa sulit. Kita tetap mampu untuk bersyukur, walaupun tidak bisa bertatap muka. Saya juga merasa sedih, saya juga merasa kok tahun ini sungguh berat bagi kita semua. Tetapi inilah, dalam kesedihan, di dalam penderitaan kita, marilah kita melihat, kita bukan hanya menerima hal yang baik daripada Tuhan, seperti Ayub katakan, juga menerima hal-hal yang buruk. Kita harus tetap terus bersukacita, terus bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Allah tidak meninggalkan kita dalam segala kondisi, walaupun Allah membiarkan ada kesulitan dalam tantangan kehidupan. Ketika Allah memakai kehidupan kita, bukan barang tentu lalu hidup kita menjadi sukses, hidup kita menjadi lancar, hidup kita menjadi enak, hidup kita tidak mengalami tantangan. No. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita yakin ada penyertaan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Itulah yang dirasakan oleh Yusuf dan Maria ketika mereka dipakai oleh Tuhan, ketika mereka dikaruniai damai sejahtera oleh Tuhan, dikaruniai kasih karunia oleh Tuhan. Bukan berarti lalu mereka merasakan sukacita, hidup mereka lancar, kemudian mereka menjadi enak. Tidak, tetapi ada tantangan di sana. Tapi disinilah mereka mendapatkan berkat Tuhan, yaitu pertolongan dan penyertaan Tuhan. Itulah Immanuel ditunjukkan kepada mereka. Dan bagi kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa sesungguhnya bahwa kita ini adalah menerima berkat yang luar biasa, anugerah yang sungguh luar biasa. Kesulitan-kesulitan yang kita alami sekarang ini, itu hal yang biasa bagi anak-anak Tuhan. Karena ada yang lebih berat lagi daripada ini. Ada yang lebih luar biasa lagi daripada ini. Oleh sebab itu, mari kita terus bersyukur dan merasakan berkat dan karunia Tuhan. Taat dan teguh di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita yakin percaya masa sulit ini tidak akan terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Ada masanya Tuhan akan angkat itu. Ada masanya bahwa Tuhan akan menolong kita. Terlebih ia adalah Immanuel. Ia menyertai kita, baik hidup maupun mati kita. Artinya ia datang ke dunia, ia memberikan berkat, ia memberikan keselamatan kepada kita. Dan pada saatnya nanti keselamatan yang kekal akan kita raih dan kita nikmati. Bapak Ibu Saudara sedang masyarakat Natal yang berbahagia, kita yakin dan percaya bahwa Allah Immanuel senantiasa menyertai kita seperti ia telah menyertai hamba-hambanya. Kita harus tunduk, taat dan setia melakukan perintah Tuhan sebagaimana kehidupan kita pada saat ini. Biar segala kondisi yang kita hadapi, kita tetap tunduk, kita tetap taat dan kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya bahwa merasakan kehadiran Allah yang Immanuel dalam kehidupan itu, ketika kita mampu bersyukur di masa-masa sulit dalam situasi apapun yang terjadi. Di sanalah kita akan merasakan sukacita itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kita, gereja kita namanya juga yakin ini adalah berkat Tuhan Immanuel. Dengan demikian bahwa kita percaya hidup kita adalah dalam naungan dan kuasa penyertaan Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kita melewati setiap segala kondisi dalam kehidupan kita. Dan kiranya berkat dan pertolongan Tuhan juga hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara menikmati
Natal tahun ini bersama dengan anak, istri, atau sendiri, atau seterusnya. Karena kita tahu dan maklumi keadaan seperti ini, kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Mereka tidak bisa berkumpul bersama. Mungkin kita tidak bisa berkumpul dengan orang tua, orang yang kita kasih, suami maupun istri. Tetapi saat ini, kita terus boleh menikmati kuasa firman Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai keluarga kita di sana. Ia menyertai kakek nenek kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, adik kakak kita, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Kita yakini bahwa Immanuel itu hadir dalam kehidupan kita. Kini sampai selamanya. Inilah kekuatan kita. Inilah pengharapan kita Bapak Ibu Saudara. Baik, untuk mengakhiri renungan Natal tahun ini, tetap jaga kesehatan, tetap kita melindungi diri kita dan keluarga dan orang lain dengan taat dan setia patuh komitmen dengan peraturan yang ada. Bersama-sama kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena kita yakin percaya bahwa Immanuel Allah menyertai kita, memampukan kita untuk melakukan itu. Yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat merayakan Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan tadi bahwa penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita, maka kita harus introspeksi diri bagaimana dengan kita. Apakah kita tetap taat dan teguh kepada Tuhan? Mari kita nyanyikan pujian. Kita angkat pujian kita dengan ketulusan hati kita dengan sungguh-sungguh. Selidiki aku. Selidiki aku
Sidang Masalah Natal yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, memelihara dan menjaga kami siang dan malam, bahkan memberikan kesempatan kembali bagi kami untuk bersama memuji, memuliakan nama Tuhan, menyambut kehadiran Sang Juru Selamat yang kami rayakan, kami peringati dalam peristiwa Natal. Teristimewa di tahun 2020 ini, di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi, Engkau tetap memberikan kesehatan bahkan kemampuan bagi kami tiap anggota jemaat-Mu. Dengan segala pekerjaan, tanggung jawab, dan pelayanan kami, bahkan di tengah keluarga kami, Engkau masih memberi kesehatan dan kekuatan. Semua hanya karena anugerah dan belas kasihan Tuhanlah kami boleh ada di tempat ini. Saat ini Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi kami, sehingga kami senantiasa kuat melangkah di dalam Tuhan dan percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Sang Putra Natal, Allah yang kami rasakan dalam keseharian kami melewati kuasa Roh Kudus. Saat ini kami menaikkan syafaat kami bagi gereja dan jemaat Tuhan dari berbagai tempat, dimanapun mereka berada pula saat ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melewati ibadah malam Natal. Di tengah jemaat ini, meskipun secara virtual dan terbatas adanya kami boleh bertemu, namun kami percaya semua merupakan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami, sebab kami hanya manusia yang menjalani kehidupan, tetapi Tuhanlah yang menentukan segala hal yang baik dalam kehidupan kami. Bapa di dalam Kristus Yesus, biarlah Engkau senantiasa menyertai, memberkati gereja dan jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan saat ini umat Tuhan, jemaat Tuhan yang boleh berkumpul bersama dengan keluarga dimanapun mereka berada, bahkan pula yang masih ada di kota Kuala Pembuang ini. Tuhan menyertai, memelihara, memberkati hidup kami agar selalu merasakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Apapun segala bentuk macam pelayanan yang dilakukan di tengah jemaat dan gereja ini, Tuhan biarlah pakai kami semua dalam kerendahan hati, satu iman, satu langkah, satu tujuan, saling mengasihi, saling melayani dan melengkapi satu dengan yang lain, agar apapun yang kami lakukan semata-mata hanya untuk kepujian bagi nama Tuhan. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami pula berdoa bagi bangsa negara kami, bahkan di tengah pandemi COVID yang terjadi dan dialami di tahun 2020 ini, sehingga kami terbatas untuk berkumpul bertemu satu dengan yang lain. Ketika kami harus melakukan segala aktivitas kami di luar rumah, kami harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan biarlah kami sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang baik, mampu betul-betul menuruti segala apapun yang sudah pemerintah berikan, sehingga kami boleh sehat, kuat, bahkan selamat untuk melakukan segala aktivitas kami. Jaga pelihara kami, terlebih warga jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang senantiasa mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan. Biarlah kami boleh terhindar dari segala hal yang tidak berkenan. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu. Engkau sertai mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka yang harus terpisah dengan keluarga karena berbagai tugas tanggung jawab, maupun mereka yang kehilangan orang-orang tercinta mereka. Tuhan tetap memberi kekuatan penghiburan dan menyatakan segala hal yang baik dalam hidup mereka.
Terima kasih Bapa di sorga, ampunilah kami atas segala salah dosa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Sang Putra Natal itu senantiasa membarui hidup kami, menjadi pribadi yang semakin baik hari demi hari. Ini doa kami Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita menyerahkan persembahan syukur kita. Berkat Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita adalah kasih setia Tuhan yang selalu kita rasakan hari demi hari. Berkat yang kita dapatkan di dunia ini hanyalah sementara, hanya kita pergunakan untuk menjalani kehidupan kita, terutama untuk melayani Tuhan dan sesama. Mari dalam kesempatan ini kita menyerahkan persembahan syukur atas berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Nas pengantar persembahan, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 ayat 6b. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Pujian dan penyembahan kami selalu berharap itu berkenan bagi Tuhan. Terlebih pada ibadah kami malam hari ini, ibadah kami pada saat ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kami bersyukur atas berkat yang kami terima. Sehingga pada saat ini kami akan menyerahkan persembahan syukur. Kiranya itu dapat dipergunakan untuk pelayanan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih bagi pelayanan di jemaat kami, Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Kehidupan kami kiranya dapat menjadi persembahan hidup dan yang berkenan bagi Tuhan. Kami serahkan persembahan yang akan kami kumpulkan dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123, bait yang pertama dan yang ketiga, Selamat, selamat datang. Sidang masa Natal yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Jemaat sekalian diundang untuk berdiri. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah beribadah bersama kami secara virtual pada saat ini, dan kami pun mengucapkan terima kasih bagi setiap petugas yang telah melayani kita pada saat ini dalam ibadah virtual. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Lagu penutup untuk kita. Pada saat ini, jemaat dimohon untuk berdiri. Kita menyanyi medley Ada Satu Sobatku. We wish you a Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Feliz Navidad.